kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Francisca Margareta Suburian, sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Pada saat ini saya akan mencoba memaparkan dan saling berbagi apa yang telah kami dapatkan selama pendidikan. Salah satunya itu adalah tentang budaya positif. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, Bapak Ibu, ada sedikit ice breaking buat kita mau kita lakukan. Mari kita pegang tangan kita genggam. Coba bayangkan Bapak Ibu, sesuatu yang paling berharga buat Bapak Ibu. Boleh sesuatu yang konkret, boleh sesuatu yang tidak berwujud, tapi sesuatu yang berharga yang berada dalam genggaman Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu bayangkan, hal yang berharga itu sudah dalam genggaman Bapak Ibu, itu bisa apa saja? Pertanyaan berikutnya adalah, jika saya meminta sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu dalam genggaman itu, apakah Bapak Ibu akan memberikannya kepada saya? Tidak. Jika saya memohon dengan amat sangat, Bu, kasihlah yang di genggamanmu, apakah Bapak Ibu mau memberikannya sama saya? Tidak. Andai kata saya sampai menangis memohonnya, maukah Bapak Ibu memberikan kepada saya? Baiklah, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat kita semua. Karena bayangkan Mas Patana. Lalu apa hubungannya dengan apa yang akan kami bagikan saat ini? Sesuatu yang berharga bagi kita dalam genggaman kita, itu adalah sesuatu di bawah kendali kita. Artinya, apakah kita mau melepaskannya atau tidak, itu tergantung pada pilihan kita sendiri. Begitu juga dengan perilaku. Bagaimana cara kita berperilaku sehari-hari, itu ada di dalam kontrol kita. Dan saat ini yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah bagaimana kita mengupayakan suatu perilaku yang positif dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah menjadi sesuatu yang kebiasaan dan pada akhirnya terwujud menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Jadi kita mulai dari hal yang paling kecil, bergerak ke komunitas yang lebih besar agar perubahan yang kita dapatkan akan menjadi lebih besar. Lalu bagaimana memahami tentang budaya positif ini? Di sini ada saya bagikan tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Tarutung. Dan kita mulai dulu dengan memahami apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kata disiplin itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun seiring waktu terjadi perubahan makna dari kata disiplina ini, ya, sehingga disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di sini disiplin itu membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Artinya di sini jika seseorang secara sadar ingin berdisiplin, itu karena dia ingin mendapatkan apa yang dia hargai. Ada beberapa miskonsepsi ataupun salah pengertian tentang kontrol, sama seperti yang tadi saya gambarkan kepada Bapak Ibu, sesuatu di dalam genggaman Bapak Ibu adalah sesuatu di bawah kendali ataupun kontrol Bapak Ibu. Tapi di dalam prosesnya di sekolah ternyata ada terjadi miskonsepsi ataupun salah pengertian tentang kontrol, terutama kontrol guru terhadap siswa. Ya, misalnya guru yang mengontrol murid sudah, kemudian ketika murid atau anak didik berbuat kesalahan, kritik itu membuat anak menjadi merasa bersalah. Ada kalanya tanpa kita sadari saat kita mengkritik, sudah, anak itu menjadi merasa bersalah, bukannya terjadi perubahan perilaku menjadi lebih positif, justru dia jadi semakin merasa bersalah dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan miskonsepsi yang terakhir adalah
bahwasanya kita yang lebih dewasa itu punya hak untuk memaksa anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini ada Bapak Ibu penggambaran disiplin positif oleh Dr. William Glasser di sini, ya, bahwasanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Itu yang pertama intinya. Inti yang kedua bahwasanya setiap perilaku itu memiliki tujuan, termasuk perilaku negatif. Jadi di sini kita mau belajar ketika anak itu berperilaku negatif, anak itu punya tujuan. Apa tujuannya? Yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yaitu 5 kebutuhan dasar anak, mulai dari kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan pengakuan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan. Itulah upaya anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ini. Sehingga ketika tidak terpenuhi, anak itu cenderung untuk berperilaku negatif. Jadi dalam hal ini kita bisa belajar bahwasanya ketika anak berperilaku negatif, itu adalah proses si anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka untuk menyelesaikan atau mengatasi bagaimana perilaku negatif anak itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu dulu kebutuhan mana yang ia coba untuk penuhi. Baru kita bisa mencari solusi atau jalan keluar bagaimana penyelesaiannya. Jadi tidak serta-merta ketika anak berperilaku negatif lalu kita menghakimi, menjudge, langsung menilai ini anak nakal, ini anak bandal, ini anak tidak tahu aturan. Tapi sebelumnya kita harus selidiki dulu mana yang mau coba dipenuhi anak kebutuhannya dari yang 5 ini, agar kita bisa mencari solusi untuk mengubah perilaku yang negatif tersebut menjadi perilaku yang positif. Kemudian inti yang ketiga dari teori kontrol oleh William Glasser ini adalah model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah tentang perilaku negatif anak ini, tidak ada yang merasa kalah, tapi sama-sama merasa menang. Ya. Dan inti dari pemikiran William Glasser yang terakhir adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita belajar untuk memahami bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda, termasuk anak memiliki kebutuhan yang beda-beda. Jadi peran kita sebagai guru dalam hal ini adalah mencari tahu kebutuhan anak itu apa, biar bisa kita penuhi. Di sini Bapak Ibu, ya, makna kata disiplin ini itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi belajar disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri, di mana untuk ketika anak berperilaku, di sini ya, ketika anak berperilaku ada motivasi anak. Kenapa dia berperilaku? Baik berperilaku negatif maupun berperilaku positif. Dalam hal ini, teori motivasi yang menjelaskan tentang perilaku anak, yang pertama adalah anak ingin menghindari hukuman sehingga dia berperilaku positif. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, misalnya pujian, pengakuan, oh kamu anak baik ketika dia berperilaku positif. Dan untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dengan apa? Dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal oleh Kementerian Pendidikan sudah diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk menerapkan model berpikir win-win solution atau cara berpikir menang-menang, ya, ada 5 posisi kontrol guru. Mulai dari si penghukum, guru itu memberi hukuman baik berupa verbal maupun tindakan nyata. Kemudian si pembuat merasa bersalah. Ini adalah posisi guru di mana guru membuat anak merasa bersalah, tetapi justru tidak menyelesaikan masalah. Kemudian posisi guru sebagai teman, jadi jarak antara anak
guru itu cukup dekat, tapi itu membuat anak jadi kurang menghargai guru. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Di sini posisi guru hanya mengawasi perilaku anak-anak, ya. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi guru di sini dia menempatkan diri bagaimana mencari solusi atas permasalahan yang ada. Jadi tidak serta-merta langsung menghukum, tapi ada proses mencari tahu kenapa anak berperilaku negatif seperti itu. Setelah tahu, lalu mencari tahu apa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, barulah guru memutuskan apa langkah ataupun solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda, ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini ada, ya, mulai dari penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Ini 5 kebutuhan dasar yang mau dipenuhi. Sebelum kita masuk lebih dalam, Bapak Ibu, kita perlu kenal apa itu kebajikan universal. Jadi kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Jadi nilai-nilai tersebut itu universal, tidak tergantung suku, ras, agama. Jadi berlaku kepada seluruh manusia. Ya. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasinya dari dalam itu akan terbangun, sehingga motivasi itulah yang menggerakkan anak untuk berperilaku positif. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kita harapkan anak itu berperilaku positif karena motivasi intrinsiknya atau karena keinginannya dari dalam, tidak untuk mendapatkan penghargaan, tidak untuk menghindari hukuman, tetapi memang karena keinginan dari dirinya sendiri. Itulah yang akan kita coba wujudkan untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Nilai-nilai universal itu sudah diwujudkan dalam 6 nilai pada profil pelajar Pancasila. Di sini ya Bapak Ibu, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita wujudkan ada pada anak didik kita. Makanya ini yang ditekankan pada kurikulum Merdeka, terwujudnya anak didik dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki ke-6 nilai ini. Ini yang kita inginkan supaya terwujud pada anak didik kita. Nah, kemudian mari kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tahukah Bapak Ibu bahwasanya sesungguhnya penghargaan itu adalah bentuk lain dari hukuman? Biasanya ketika anak berbuat salah, kita memberi hukuman. Benar Bapak Ibu? Ya. Benar ya? Tapi ternyata setelah belajar tentang budaya positif ini, saya mendapat pemahaman bahwasanya ternyata penghargaan adalah juga sebuah hukuman yang tanpa kita sadari. Kenapa? Karena anak menjadi tergantung. Ketika dia dihargai, dia berperilaku positif. Ketika tidak diamati atau dihargai, dia berhenti berperilaku positif. Jadi tanpa kita sadari, kita dalam tanda kutip sedang menghukum anak dengan penghargaan tersebut. Padahal seharusnya perilaku positif yang dilakukan oleh anak itu harus berasal dari motivasi intrinsiknya atau harus berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, kenapa bisa? Mari kita belajar lebih dalam. Tadi ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Gosson. Ada menghindari hukuman, ya, cenderung manusia secara normal begitu. Kita berperilaku baik karena takut dihukum. Yang kedua, untuk ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita ingin diakui sebagai orang baik, orang yang berhasil. Lalu yang ketiga adalah karena ingin menjadi orang yang diinginkan. Aku memang ingin seperti ini, gitu ya. Jadi inilah 3 motivasi perilaku manusia menurut Gosson, agar kita bisa memahami kenapa anak berperilaku positif atau negatif. Nah,
kita perlu paham dulu Bapak Ibu, apa arti kata merdeka. Ini sudah digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bukunya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Positif anak yang dibiasakan, ya, lalu menjadi budaya positif di sekolah. Seperti yang sudah saya paparkan Bu, bahwasanya untuk mewujudkan suatu budaya dalam satu komunitas yang lebih besar, kita harus mulai dari tingkat yang paling kecil. Yang manakah itu? Anak, setiap anak dan setiap guru. Jadi bagaimana anak bisa berperilaku positif? Nah, sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasanya pada hakikatnya guru itu adalah penuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang sedang menumbuhkan suatu tanaman. Ya, jadi petani ini pasti melakukan yang terbaik dengan memberi air, pupuk, menyiangi rumputnya, memeliharanya dengan sebisanya, dengan harapan tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik, akan berbuah dengan baik. Tetapi bagaimana tanaman itu tumbuh, itu kan tergantung tanamannya. Begitu juga dengan guru. Guru sebagai penuntun, ya, gurulah yang pertama sekali menjadi contoh bagi anak. Kita tidak akan bisa mengajarkan disiplin kepada anak sebelum sebagai guru kita menjadi orang yang disiplin lebih dahulu. Bagaimana kita mengajarkan anak berbicara dengan santun? Nah, itu harus dimulai dari kita sebagai guru. Ketika kita berbicara dengan anak, kita memperlakukan mereka dengan santun. Atau bagaimana kita mengajarkan anak supaya disiplin datang tepat waktu, maka kita harus menjadi contoh dulu bagi anak. Kita duluan datang tepat waktu, tidak terlambat masuk kelas. Jadi dimulai dari hal-hal yang paling sederhana, Bu. Jadi ketika anak sudah memahami itu, barulah kita bisa masuk ke tingkat yang lebih tinggi yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bisa didefinisikan sebagai, ya, keyakinan kelas itu bisa didefinisikan sebagai nilai-nilai yang disepakati bersama, baik antara sesama siswa maupun sebagai dengan guru, untuk diikuti bersama. Jadi dengan menetapkan apa perilaku yang ingin kita terapkan, maka kita harapkan itu akan menjadi kebiasaan. Dimulai dari pribadi anak dulu, pribadi guru dulu, lalu ke lingkungan yang lebih besar, yaitu lingkungan sekolah. Jadi jika anak sudah terbiasa berperilaku positif, itu akan menjadi suatu budaya positif yang terbentuk di sekolah. Itu saja Bu dari saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi dari penggambaran Ki Hajar Dewantara yang kita akui sebagai Bapak Pendidikan Nasional, merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah. Jadi kita berlaku itu bukan karena diperintah, tetapi karena keinginan kita sendiri. Dan kita cakap atau mampu memerintah diri kita sendiri. Itulah arti kata merdeka. Kita mampu memerintah diri kita sendiri untuk berperilaku positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Lalu kita perlu belajar restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di dalam proses pembelajaran kan Bapak Ibu yang kita harapkan anak kan akan berperilaku positif ya. Ketika kita kasih tahu ini disiplin kita di sekolah, mereka mengikuti. Kita kasih tugas, mereka mengerjakan dan mengumpul pada waktunya. Ketika kita kasih ujian, mereka melakukan dengan jujur. Tapi pada prakteknya sehari-hari selalu terjadi di mana anak berperilaku negatif dan melanggar aturan yang sudah kita tetapkan. Dan ketika anak berperilaku negatif seperti itu, apa yang kita lakukan sebagai guru? Kan gitu. Bukan hanya sekedar menghukum, tapi bagaimana membuat anak menyadari apa yang menjadi kesalahannya, lalu anak tersebut memutuskan dari dirinya sendiri untuk mengubah perilakunya dan bertanggung jawab atas perilaku negatif yang telah dilakukannya. Jadi kita tidak hanya mengatur kamu begini, enggak.
Tapi bagaimana membuat anak itu sadar dia memang salah, kemudian sadar untuk mengubah perilakunya, dan sadar untuk bertanggung jawab atas perilaku negatifnya. Itulah restitusi. Jadi restitusi itu bisa didefinisikan sebagai sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini melibatkan kolaborasi antara guru dan siswa, ya, supaya guru dan siswa itu bisa secara bersama-sama mencari solusi atas perilaku negatif anak. Jadi ada perubahan paradigma berpikir Bapak Ibu. Kalau dulu kita ingat ketika ada anak melanggar aturan, langsung gurunya, kamu dihukum ya, tidak boleh begini, tidak boleh begini, kamu dihukum skor 3 hari. Nah, kalau dalam pembelajaran segitiga restitusi, ketika anak berperilaku negatif, maka anak itu diajak berdiskusi, mencari tahu kesalahannya, kemudian membuat anak menyadari kesalahan, lalu secara bersama-sama apa yang mau kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Itulah restitusi Bapak Ibu. Ada 9 cara ciri restitusi. Yang pertama, ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu inti yang pertama. Inti yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak berperilaku negatif, cenderung hubungannya dengan sesama temannya itu menjadi renggang atau rusak. Hubungannya dengan guru yang dia melanggar aturan akan menjadi rusak. Jadi segi restitusi ini mengupayakan hubungan itu kembali pulih. Kemudian yang ketiga, restitusi itu harus berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika anak diberi konsekuensi atas perilaku negatifnya, anak menerima dengan lapang dada untuk menerima konsekuensinya, bukan dipaksa menerima, tapi secara sadar anak menerima apa konsekuensi dari perilaku negatifnya. Kemudian restitusi itu menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi tidak untuk melihat keluar, tetapi melihat ke dalam dirinya sendiri. Kenapa dia bisa berperilaku negatif seperti itu? Nah, restitusi ini juga mencari kebutuhan dasar. Apa yang mau dicoba dipenuhi anak, seperti yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, restitusi ini menjadi jalan untuk mencari tahu si anak ini yang mana yang mau dia coba penuhi. Makanya dia berperilaku negatif seperti itu. Kemudian, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi itu berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ketika kita menerapkan restitusi pada anak yang berperilaku negatif, yang kita harapkan adalah perubahan karakternya, bukan tindakan menghukumnya, tetapi perubahan karakternya. Kemudian restitusi itu bukan fokus pada solusi, tapi fokus pada perubahan karakter, perubahan perilaku dari yang negatif menjadi positif. Kemudian yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini menjadi salah satu tawaran yang paling tepat ketika anak berperilaku negatif. Bagaimana mengubah anak ini bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter, dengan keadaan yang lebih baik. Itu dia Bapak Ibu. Dan dari pemahaman ini, pemaparan saya Bapak Ibu tentang disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita terapkan pada mulai dari kelas yang kita ampuh, lalu berpindah ke komunitas yang lebih besar, yaitu guru, siswa, dan seluruh warga sekolah, lalu bergerak ke komunitas yang lebih besar lagi. Jadi kita harapkan bahwa disiplin positif ini ya dimulai dari satu pribadi anak dulu, kemudian ke kelompok yang lebih besar dalam satu kelas, ke kelompok yang lebih besar, komunitas satu sekolah, lalu kita harapkan menjadi komunitas yang lebih besar lagi. Demikian pemaparan saya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan tentang apa yang saya paparkan tentang disiplin positif,
nilai-nilai kebajikan universal, saya boleh berupa masukan, saya terima, boleh berupa pertanyaan, saya akan mencoba menjawab. Silakan Bapak Ibu, saya persilakan dengan hormat. Ya, mari tepuk tangan dulu, Bu. Cukupkan sampai di sini pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Tarutung. Terima kasih dari saya, Francisca Margareta Siburian.